Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mela Agustina dengan NIM C1C081016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keperlakuan pada persyaratan pelaporan. Mohon disimak ya teman-teman. Adapun materi akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama, bagaimana syarat-syarat pelaporan, yang kedua, bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku, yang ketiga, bagaimana dampak dari persyaratan pelaporan, dan yang keempat, bagaimana penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai syarat-syarat pelaporan. Jadi, dunia saat ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa kita ini, bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, bagaimana keadaan dari orang dan benda untuk mana kita bertanggung jawab, dan seterusnya. Hal-hal ini pada umumnya disebut sebagai persyaratan pelaporan, meskipun beberapa di antaranya mungkin tidak dapat dipaksakan. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela, kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Jadi ada 6 cara persyaratan pelaporan itu mempengaruhi perilaku. Yang pertama, antisipasi penggunaan informasi. Jadi, pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Yang kedua yaitu prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kadangkala penerima mengatakan dengan jelas bagaimana mereka menginginkan si pengirim untuk berperilaku, tapi seringkali mereka tidak menginginkan atau mereka mungkin menginginkan banyak hal-hal yang sulit untuk dicapai secara simultan, seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang yang baik, atau citra publik yang bagus, jika si pengirim bertanggung jawab kepada si penerima. Yang ketiga yaitu insentif atau sanksi. Jadi kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Yang keempat yaitu penentuan waktu. Jadi, waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya pelaporan persyaratan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Yang kelima yaitu strategi respon interaktif. Jadi, ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Yang terakhir yaitu pengarah perhatian. Jadi, dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Materi selanjutnya mengenai dampak dari persyaratan pelaporan. Jadi, persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, yang mana diantaranya yaitu yang pertama bidang akuntansi keuangan. Jadi, badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat termasuk Securities Exchange Commission atau SEC, Financial Accounting Standards Board atau FASB, dan Financial Executive Research Foundation atau FERF telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. FASB dan FERF baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkannya secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Bidang yang kedua yaitu akuntansi perpajakan. Jadi, akuntansi perpajakan keperlakuan merupakan bidang yang relatif
masih belum dieksplorasi, tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Bidang yang ketiga yaitu akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik, dan kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari informasi yang dilaporkan. Bidang yang keempat yaitu akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Tetapi, hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik, karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Materi selanjutnya mengenai penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Metode lain adalah dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Cara untuk memastikan mengenai apakah persyaratan pelaporan mengubah perilaku pelaporan adalah dengan mengamati perilaku dengan dan tanpa persyaratan pelaporan. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari saya mengenai aspek keperlakuan pada persyaratan pelaporan. Apabila ada kesalahan dari pemaparan materi saya tadi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang sudah saya jelaskan tadi bisa untuk dipahami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.